Hobi Bonsai DIY, hobiku, hobimu, hobi kita. Nah, ini kita di kebun Mas Tri Karisma Sanze ya. Ini yang part 2 ya. Ini part pertama kita udah review. Ini ada sancang, ada waru, ada jambu pilih, ada boxus dan sebagainya. Kita nyambung untuk next video. Nah, ini kita masih di seputar waru juga. Ini tadi belum saya review. Nah, ini untuk waru sendiri ini kalau muka dari sini ya, Mas? Ya, dari sini. Oke, ini sangat cantik sekali. Nah, untuk penggambaran gayanya ini atau bentuk kedepannya ini seperti apa, Mas? Coba dijelaskan nih, Mas. Ini nanti kemungkinan besar cuman dari sini. Oke. Sama mahkotanya kemungkinan besar saya pakai ini. Oh, cuma beberapa cabang ya, Mas? Ya, ini kita cuman pakai 1, 2 dan 3, paling nanti dibantu background 1. Oke. Kemungkinan besar nanti yang ini hilang semua, sama Oh, yang hilang semua. siap. Tapi Oke. nanti kita masih main pahat. Masih main pahat. Nah, ini Karena saya ini masih polos ya. oke. Ini baru penanaman baru sekitar 1 bulan mungkin kurang lebih. Oke, siap. Nah, ini kan saya Setelah sebagai kontes apa namanya, Mas? kemarin itu. Oh, setelah kontes di Wonosobo. Ya, setelah kontes di Wonosobo kemarin baru Oh. kita Nah, ini kan saya sebagai pemula ya, Mas. ya. Nah, ini misal ada yang tumbuh-tumbuh seperti ini, Mas. Ini kan di ground, Mas. Nah, Ini misalkan otomatis nggak kepake, ini langsung dibuang atau biar tumbuh atau biar ada perubahan pembesaran, Mas, kalau ada cabang tumbuh seperti ini, Mas. ini kita pilih-pilih ya. Oke, Untuk mata tunas nggak kita matikan, siap. karena mata tunas ini kita jadikan kelebihan. Jadi nanti dia akan tumbuh benjolan-benjolan seperti ini. Oke. Nah, sisa-sisanya itu bekas-bekasnya nanti akan menimbulkan benjolan-benjolan seperti ini. Oke, siap. Itu jadi kesan tua. Dan beberapa titik misalnya masih kita ingin membesarkan yang sebelah sini, Ya, kan ada mata tunas di sini. ya. Di sini kalau di sini sudah cukup ya kita buang. Kalau di sini masih kurang besar ya kita masih los lagi, tapi nggak seperti los yang sebelah sini, Mas Dimas ya. Oke, siap. Kita sini sering kita tahan Oke, karena kita fokusnya di sebelah sini di atas. ya. Oke. Ini hanya tambahan-tambahan, kita cutting tapi nggak kita habiskan. Oke, jadi untuk Kita apa? los, kita rem, kita los, kita rem seperti ini. Oke. Los rem gitu. Jadi untuk menambah kesan tua dari batangnya ya, Mas. Ini untuk pembesaran. Oh, pembesaran. Kalau Siap. untuk kesan tua dari batang itu nanti setelah dia berdaun besar biasanya kita cuttingin lagi. Oke, ya ini adalah ini baru 2 minggu kita cutting tapi sudah selesai lagi. oke, berarti Sebulan Wonosobo. sekali kita cutting, sebulan sekali kita cutting. Oke, Wonosobo sendiri untuk waru cocok ya, Mas? Waru ya masih bisa, Masih bisa. tapi nggak sebagus di tempat lain. Oke, ya ini adalah beberapa contoh yang dari cabang dipotong, tunas potong, ini menjadikan karakter kesan tua. Ini kita bisa lihat ya. Ini sangat cantik sekali. Nah, ini juga ada sancang ini ya. Ini juga ekstrim ini, Mas. Kita coba pahat dari awal. Oke, nah ini adalah salah satu contoh sancang yang udah dipahat ya, teman-teman. Ini gunanya ini apa ini, Mas? Hanya untuk mempercantik atau apa menurut jenengan, Mas, untuk pahatan seperti ini, Mas? Ini membuat karakter. Oh, membuat Atau karakter ya. membuat otot. Nanti setelah dia kambiumnya jalan seperti ini, yang kecil ini, Oke. ini kan dia jadi seperti otot, jadi seperti berotot. Jadi ini nanti kita jadikan otot biar Siap. pohon ini punya power. Oke, jadi untuk sancang sendiri mungkin kesannya ini walaupun udah sebesar ini batang halus ya, Mas. Ya, batang halus. Batang halus. Jadi untuk merekayasa keindahan dari batangnya ini dikasih guratan-guratan seperti ini biar menambah kesan tuanya yang terkesan berotot ya, Mas. Iya. Ini nanti Oke. juga kalau ini sudah nutup, sebelahnya kita pahat lagi, yang masih polos kita pahat lagi biar kelihatannya berotot. Oke, siap ya, teman-teman. Itu adalah ilmu ya. Kenapa sih dibuat seperti ini? Itu adalah salah satu alasan kenapa Mas Tri membuat guratan-guratan di
bagian batangnya. Jadi misal ini ada guratan di sini, di sini. Ini kalau udah menutup ini kemungkinan bisa ada tambahan guratan lain ya Mas? Ada. Oke, Yang siap. sudah pernah digurat pun jika masih kurang dalam kita gurat lagi. Oh, jadi sampai menurut pemilik bonsainya itu benar-benar maksimal ya Mas? Iya. Oke Selagi teman-teman. masih Nih ini dalam kita proses, bisa lihat ya. apa salahnya kalau kita maksimalkan Oh. sebelum berada di pot. Oke, jadi kalau misal kita buat guratan yang masih di ground sama udah di plot itu hasilnya beda ya Mas? Hasilnya sebenarnya sama aja, cuman lamanya itu, waktunya itu. Oh, Yang lamanya bedanya dari di waktu. kambiumnya ya Mas? Ya. Oke ya teman-teman, ini adalah beberapa ilmu dari Mas Tri untuk apa namanya, kenapa sih ada guratan, kenapa sih ada titik tumbuh yang dibiarkan. Itu adalah ilmu dari Mas Tri untuk kita semua ya sebagai pecinta bonsai. Oke ya, kita lihat untuk bonsai selanjutnya. Wah ini baru kebun berapa ini, kedua. Ini banyak sekali. Nah Guratan ini nih, ini adalah guratan dari tauci. guratan dari polos dulunya ya. Kita Oke, siap. pahat agak dalam dulunya besar ini. Oh Kurang ya. lebih 3 cm lebarnya. Kalau yang ini kurang lebih 2 cm. Oke. Ini juga, dan sudah menyatu, jadi kita jadi punya otot yang dulunya cuman bulat biasa. Bulat polos ya Mas. Bulat polos itu udah membentuk agak sedikit belimbing-belimbing. Oke ya teman-teman, ini bisa kita lihat sendiri. Dulu ini guratan yang lebarnya 3 cm, ini 2 cm yang batangnya polos. Sekarang ini berapa tahun Mas? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun udah merapat, jadi ini kesan belimbing ya kalau bahasa bonsai. Wah, oke, batangnya semblembeng. Wah, berarti kesan tuanya ini sudah bagus. Nah, ini adalah salah satu koleksi juga milik Mas Tri ya. Ini kan yang masih polos. Nah, ini contoh yang masih polos, Nah, yang belum ini digurat sudah sama Mas Tri. Ini memang benar-benar bulat teman-teman, nggak ada kesantuannya blas. Tapi ini yang udah dibuat sedemikian rupa sama Mas Tri, udah dipikirkan, udah diikhtiari. Ini menghasilkan guratan yang bagus atau menghasilkan batang yang blembing ya. Nah, Iya. ini juga kalau udah di tangan Mas Tri ini berapa tahun lagi Mas bisa kita deskripsikan menjadi bonsai yang bagus Mas menurut jenengan? Kalau 1 tahun lagi ya sudah kelihatan gambarnya lah. 1 tahun lagi jenengan udah bisa memprediksi dari kedepannya Mas? Iya, apa namanya, sudah konsepnya sudah jelas kalau 1 tahun lagi. Oke ya teman-teman, nah ini masih bokel sekali. Nah itulah Mas Tri, bisa membuat bahan yang sederhana menjadi luar biasa. Nah makanya ya. Segini Mas Dimas. Oh, memang Potongan benar-benar. segini, Oh habis iya. cuman kita program akar. Nah, dan ini nanti kita di sini kita bikin pendek tetap seperti formal biasa. Oke. Tapi ini nanti hasilnya agak miring ke sana ya. Siap-siap. Ini semi cascade. Semi Jadi cascade. ini nanti ke sana panjang. Panjang nanti sekali. programnya. Oke. Semi cascade, jadi nanti kita tundukkan lagi. Oke. Posisi mahkota ini nanti berada di atas sini. Oh, jadi masih tetap center tengah ya Mas? Ya, center tengah. Oke ya teman-teman, ini walaupun masih seperti ini tapi Mas Tri udah ada pemikiran untuk kedepannya menghasilkan bonsai yang seperti apa. Kita tunggu hasilnya. Kita tetap simak selalu untuk bonsai-bonsai punyanya Mas Tri yang masih dalam tahap proses pembentukan. Nah ini juga ada berbagai macam lohansung ini ya yang udah ditekuk-tekuk. Wah sangat banyak sekali. Nah oke Mas Tri, sekarang kita ke tahap ketiga ya. Ini part ketiga untuk kebun milik Mas Tri Karisma Sansei. Dikarenakan ini terlalu panjang videonya, jadi saya buat part ketiga. Saya nggak akan pamitan ya tadi, saya akan upload ke depannya. Oke, kita lanjut ke part ketiga pembuatan review bonsai milik Mas Tri-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.